Selamat malam teman-teman penggiat RT RW Net di seluruh Indonesia. Kali ini saya sedang mencoba untuk buat video tutorial ya, bagaimana alat yang akan kita coba lakukan tes ini dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Gitu. Oke, modemnya adalah modem ZTE F450, terdiri dari 4 port LAN, 1 gigabit, 3 FE ya. Kemudian ada USB port dan ada untuk port telepon ya. Modem ini keluarannya masih terbilang cukup baru, tahun 2000. Ada antenanya, eksternal antena, dan untuk indikator bahasa di modem memang indikator bahasanya masih bahasa Cina ya, tapi alat ini atau modem ini kalau kita buka dia sudah menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, ini adalah ZTE F450 EPON ya, EPON. Jadi cocok untuk OLT HSGQ, YOSO dan lain-lain ya yang berjenis EPON. Dan perlu teman-teman tahu juga bahwa antenanya walaupun dia kecil, ini menurut spek dari pabriknya ini dia sudah 5 dB nih, cukup kuat ya. Oke, saya akan coba cek. Saya menggunakan WLT ya, WLT HSGQ ini, HSGQ E04i ya, yang EPON. Sudah tercolok 5 modem ZTE F450 ya, di pon 1 ya. Ini cukup bagus untuk lasernya, juga receive powernya bagus. Itu dia ya. Jadi dia 1 GE 3 FE, home gateway unit ya. Alat ini saya gunakan VLAN ya. Kita bisa lihat ZTE F450-nya ya. Nah, teman-teman, saya sudah coba sambungkan. Ada 2 hal yang ingin saya tes pada momen saat ini. Yang pertama adalah PPPoE yang biasa digunakan untuk rumahan, dan hotspot ya, hotspot yang biasa kita buat jual voucheran. Nah, untuk ZTE ini sendiri, dia punya username password super user itu adalah super admin dan passwordnya support admin ya. Nah ini tadi saya sudah setting untuk networknya saya sudah set. Saya menggunakan VLAN 143 dari OLT dan di Mikrotiknya juga 143 di Ether 2. Kemudian untuk settingan PPoE seperti biasa, ini yang kita klik adalah PPPoE ya. Kemudian modenya kita pakai gunakan root, business type-nya internet. IP modenya IPv4. Kemudian username password ini teman-teman masukkan seperti yang teman-teman tulis untuk secret yang ada di Mikrotik ya, username dan passwordnya. Nah, kalau kita gunakan VLAN, ini jangan lupa dicentang enable VLAN, kemudian masukkan angka VLAN ID-nya ya, seperti ini. Kemudian lalu lakukan save gitu ya. Oke, ini untuk yang PPPoE. Nah, untuk yang hotspot, saya menggunakannya seperti ini teman-teman. Jadi ininya adalah
IPOE, dan ini sudah tidak bisa dirubah. Kalau untuk connection mode-nya dia root ya. Other business type-nya kita pilih other. Ya, kita pilih other. Seperti itu. Kemudian IP mode IPv4, enable NAT, DHCP service enable, kemudian misalkan kita pilih LAN 3, LAN 4, dan SSID-nya SSID 2, misalkan kita pilih ya. Dan modenya DHCP ya. Nah, ini. Ya, kemudian seperti biasa kita save. Nah, kalau teman-teman ingin menghapus ya, itu tinggal kita klik aja misalkan seperti ini ya. Jadi misalkan ini yang mau kita hapus ya. Ini yang mau kita hapus. Nah, ini bisa kita centrang atau kita pilih ya. Bagian mana yang tidak kita perlukan, kemudian setelah kita pastikan kita delete. Cuma itu aja sih. Ya. Seperti itu aja. Jadi bisa teman-teman lakukan ketika kabel FO-nya tersambung ataupun dalam keadaan tidak tersambung gitu. Ya, dicoba aja sih menurut saya. Ya memang ada beberapa yang responnya cepat, ada yang beberapa yang responnya agak sedikit lambat. Ya, tapi ya metode umumnya ya seperti ini saja. Jadi kalau misalkan mau di delete ya tinggal kita pilih apa yang ini misalkan kita mau delete ya tinggal kita delete gitu aja. Atau misalkan yang ini mau kita delete ya tinggal kita pilih, tinggal kita delete. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini wireless LAN yang saya gunakan untuk yang SSD 1, itu saya kasih nama PPPoE. Kemudian untuk yang SSID 2 saya namakan hotspot. Ya, jangan lupa ininya dicentrang supaya dia nongol nanti. Supaya dia WiFi-nya muncul ya. Kalau nggak dicentrang nanti dia nggak muncul. Kemudian save. Sudah gitu aja teman-teman. Ya. Nah, ini saya gunakan dua mode ini, PPoE dan DHCP. Ini sudah sesuai dengan IP yang saya set di MikroTik ya. Ini sudah saya sesuaikan. Oke. Misalkan saya gunakan yang WD PPoE ya. Ini sudah connect. Ya, kita bisa cek di sininya 192. Kalau saya gunakan hotspot, kita coba cek apakah 172 atau bukan ya. Ini kita cek dulu. Oh, dia masih menggunakan IP yang dari PPPoE ya, tapi harusnya tidak ya. Ya. Nah, ini kalau kita gunakan hotspot, kita kalau mau masuk itu harusnya sudah pakai ini ya, toh. Ya, karena saya sudah masuk menggunakan hotspot login dari MikroTik. Ya, jadi ini udah jalan. Ya, ini udah jalan. Gitu, teman-teman. Ya. Kalau kita gunakan ini kita logout misalkan. Ini kita gunakan yang PPPoE. Ini kalau sudah di logout, harusnya dia nggak bisa jalan ya. Coba. Nah, ini dia sudah nggak bisa jalan nih. Karena dia sudah nggak teraliri oleh hotspot yang tadi ya. Walaupun statusnya di sini connected, tapi dia harus minta user dan password gitu. Oke. Nah, ini karena saya sudah logout ya. Kemudian kalau kita mau coba gunakan yang PPPoE ya. Nah, PPPoE. Nah, dia udah nyambung ya. Ini kita bisa tes. PPPoE connected. Bentar. Ya. Nah, ininya
terbacanya no internet, malah di sini bisa ini ya, bisa connect. Nah nih, dia udah connect tuh. Jadi agak lambat-lambat dikit, ya biasalah itu teman-teman ya. Yang di wifi-nya belum terbaca, tapi di sininya sudah jalan, udah bisa. Gitu. Oke, jadi PPPoE maupun hotspot, dia semuanya berfungsi pada alat ini ya. Caranya ya seperti tadi yang saya coba praktekkan. Oke, saya kira begitu teman-teman untuk tutorial setting PPoE dan hotspot pada perangkat ZTE F450 Epon ya. Ini cukup bagus. Terima kasih.